Oke, kembali lagi bersama gua Lakmen di sini dan di episode sebelumnya gua udah membahas tentang P3K itu apa secara sederhana, pengertiannya apa, P3K dan PNS perbedaannya seperti apa. Lalu di sini gua akan membahas sistem seleksinya seperti apa. Yang disebut dengan SSCASN. Oke, lanjut ya. Lulusan sarjana pendidikan dapat mengikuti 3 seleksi berikut. Oke, sorry. Sebelum membahas ini, gue mau ngasih tahu dulu di awal. Gue mau reminder lagi aja sih. Ketika lu lulusan dari sarjana pendidikan, ada beberapa hal kan yang bisa lu lakukan. Yang pertama, lu bisa langsung melamar kerja sebagai guru honor di sekolah. Entah itu sekolah negeri atau sekolah swasta. Yang kedua, lu bisa melanjutkan pendidikan. Entah itu S2 atau pendidikan profesi. Dalam hal ini kalau lu fresh graduate dan baru lulus sarjana pendidikan, berarti lu hanya bisa mengikuti pendidikan profesi PPG Prajabatan atau bagi calon guru. Oke. Atau yang ketiga, lu bisa mengikuti seleksi. Salah satu seleksi yang bisa lu ikuti yaitu SSCASN. Oke. Nah, di SSCASN ini ada 3 pilihan. Ada 3 pilihan seleksi yang bisa lu ikuti. Salah satu lo harus milih. Yang pertama ada seleksi CPNS. Ini bersifat umum. Yang kedua seleksi P3K. P3K teknis ya. Bersifat umum. Dan juga bisa kalau lu udah terdaftar sebagai guru honor tapi belum punya dapodik, lu bisa milih seleksi P3K teknis. Which is untuk jabatan yang tersedia kebanyakan bukan sebagai seorang guru ya. Mungkin di beberapa instansi pemerintah. Karena P3K teknis. Atau yang terakhir, sesuai dengan jalur karir lu, yaitu seleksi P3K guru. Yaitu, tapi syaratnya yang pertama, guru honor yang sudah memiliki dapodik. Itu yang pertama. Yang bisa mengikuti seleksi P3K guru. Kalau Oke, yang kedua afirmasi sertifikat pendidik. Bagi lu yang fresh graduate dari lulusan PPG Prajabatan, lu bisa ikutan seleksi P3K guru. Oke, jadi kalau misalnya lu bertanya, saya guru, tapi saya belum punya dapodik. Saya bisanya apa? Ada 2. Lu bisa ikutan CPNS atau lu bisa ikutan seleksi P3K teknis. Tutup dulu harapan lu biar bisa ikutan P3K guru karena lu belum punya dapodik. Sekali lagi, dapodik adalah gerbang pertama untuk membuka karir lu di jalur guru ini. Begitu. Oke. Lalu apa itu SSCASN? SSCASN adalah singkatan dari Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara. Ini adalah platform atau sistem yang digunakan untuk melaksanakan proses seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS di Indonesia. Platform ini dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara sebagai sarana untuk melaksanakan seluruh proses seleksi CPNS secara online, mulai dari pendaftaran, pengumuman formasi, hingga pengumuman hasil seleksi. Ada beberapa fitur utama. Yang pertama, daftarnya online. Kedua, tersedianya informasi formasi. Ketiga, seleksi berkas. Keempat, ujian online. Tapi tetap lu harus datang ke tempat yang sudah disediakan oleh penyelenggara, yaitu BKN. Yang kelima, pengumuman hasil seleksinya bisa dilakukan secara online. Jadi gue akan point out mengenai poin yang kedua, informasi formasi. Jadi di website ini, di website SSCASN bisa ketahuan. Misalnya lu pengen ke jalur CPNS, lu masukin tuh jalur CPNS, pilih, masukin juga nama jurusan lu, lu lulusan apa, D4 atau S1 atau bahkan SMA, SMK, lu masukin tuh, nanti bisa muncul yang sesuai. Oke, jurusan ini dengan misalnya jurusan psikologi,
S1 psikologi bisa keluar tuh formasi apa aja yang sesuai dengan lu. Bisa lu baca dulu, nanti tugasnya apa, tugas formasi yang lu tuju apa, dan berapa kisaran gajinya, lu bisa baca-baca dulu di situ. Kalau sesuai, silahkan. Pokoknya intinya perbanyak baca, perbanyak cari informasi tentang formasi yang sesuai. Ini tentang strategi juga. Oke, mungkin itu dulu aja yang membahas tentang SSCISN ya. Jadi ini sebuah website untuk seleksi. Jadi eh, tetap stay tune terus di sini karena kedepannya gue akan membahas mengenai seleksinya seperti apa. Oke, gue Lakmen pamit undur diri dan dadah.